Ini buku. Ini potongan kertas. Saya letakkan begini. Buku ada di atas potongan kertas. Dan buku tidak butuh kepada potongan kertas. Dan buku juga tidak lebih kecil daripada potongan kertas. Kita lihat awan. Awan berada di atas permukaan tanah. Dan awan tidak butuh terhadap permukaan tanah. Ini kita berbicara tentang makhluk, teman-teman. Yang makhluk punya banyak sekali keterbatasan. Lalu ketika kita berbicara tentang sang Khalik, sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak memiliki keterbatasan apapun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka ketika Allah mengatakan Allah berada di atas, bukan berarti Allah butuh terhadap apa yang di bawahnya. Ketika Allah mengatakan Allah berada di atas, bukan berarti Allah lebih kecil daripada apa yang ada di bawahnya. Maka marilah kita menjadi muslim yang cerdas. Barakallahu fikum. Sepertinya generasi Wahabi ini salah faham dengan hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Cara berpikirnya sebenarnya sederhana. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas, bertempat di atas, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada tempat yang bernama di atas. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada tempat yang bernama di atas, Allah tidak bisa dikatakan Allah ada di atas. Sama dengan ketika misalnya ada orang mengatakan bahwa awan itu ada di atas permukaan bumi. Berarti awan itu butuh kepada sebuah tempat yang bernama di atas permukaan bumi. Karena kalau tidak ada tempat yang bernama di atas permukaan bumi, maka tidak bisa dikatakan bahwa awan ada di atas permukaan bumi. Faham? Kalau Anda faham, berarti Anda cerdas. Menurut kami santri Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang disampaikan oleh generasi Wahabi ini tidak berarti apa-apa. Artinya tidak membantah sedikit pun tentang hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Malah apa yang digambarkan dan diilustrasikan oleh generasi Wahabi ini semakin memperjelas bahwa dia memang musyabbihah atau mujassimah. Kesalahan yang pertama dari generasi Wahabi ini adalah menggambarkan posisi Tuhan. Dia mengilustrasikan posisi Tuhan dengan makhluknya. Tuhan ada di atasnya, lebih besar. Lalu makhluk digambarkan ada persis di bawah Tuhan, lebih kecil dari Tuhan. Seseorang yang menggambarkan posisi Tuhan, mengilustrasikan posisi Tuhan, itu memang dalam pikirannya itu menjisimkan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga dia kemudian menggambarkan dan mengilustrasikan keberadaan Tuhan dan posisi Tuhan persis seperti adanya makhluk ada di atas dan ada di bawah. Padahal menurut ulama salaf, jangankan mengilustrasikan posisi Tuhan atau menggambarkan tempat Tuhan, menurut ulama salaf terbesit dalam hati atau terpikirkan di dalam pikiran kita tentang Allah, tentang Tuhan, itu saja nggak bisa. Misalnya ketika kita membaca dan memahami akidah dari ulama salaf, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, maka kita akan tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa diangan-angan. Apa yang ada di dalam angan-angan kita, yang ada di dalam pikiran kita tentang Allah, tentang Tuhan, maka Allah tidak sama dengan apa yang ada dalam pikiran kita dan apa yang ada di dalam angan-angan kita. Akidah Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dijelaskan oleh murid-muridnya dan ditulis di dalam kitab I'tiqadul Imam Ibni Hanbal. Di sini dijelaskan seperti ini: wa ma tasawwara bil aqli fallahu bi khilafihi. Apa-apa yang tergambar di dalam akal kita, apa-apa yang terbesit di dalam pikiran kita, fallahu bi khilafihi, maka Allah tidak sama dengan apa yang ada dalam pikiran kita, dengan apa yang ada di dalam angan-angan kita. Ini akidah ulama salaf. Nah, ini ada generasi Wahabi mengaku pengikut ulama salaf, ternyata mengilustrasikan Tuhan, mengilustrasikan posisi Tuhan sebagaimana memposisikan makhluk dengan makhluk. Allah ada di atasnya, kemudian makhluk ada di bawahnya. Jelas ini bukan pemahaman ulama salaf. Kalau memang generasi Wahabi ini ngotot bahwa pemahaman yang seperti diilustrasikan oleh generasi Wahabi adalah pemahaman ulama salaf, coba mana redaksi ulama salaf yang mengilustrasikan Allah ada di atas, kemudian makhluk ada di bawahnya? Itu mana?
Nah, bagaimana generasi Wahabi mengilustrasikan Tuhan dan menggambarkan posisi Tuhan? Nah, menurut generasi Wahabi, posisi Tuhan itu seperti ini. Tuhan ada di atas, kemudian di bawahnya itu ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau generasi Wahabi mengilustrasikan Tuhan seperti ini, berarti Allah Subhanahu wa taala itu berada di sebuah tempat yang bernama di atas. Ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan bertempat atau dikatakan Allah berada di atas, berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada tempat yang bernama di atas. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya tidak ada tempat yang bernama di atas, maka Allah tidak ada di atas. Berarti kesimpulannya Allah butuh kepada tempat yang bernama di atas agar Allah bisa dikatakan Allah berada di atas. Insya Allah kapan-kapan akan kami buatkan video khusus tentang masalah ini. Penjelasan berikutnya akan kami paparkan arti istawa menurut Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama salaf. Al-Imam Ahmad bin Hambal mengatakan seperti ini. Famtadahullahu nafsahu bi annahu alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy istawa. Ayat maksudnya alaihi alan. Kepada di atas arsy itu tinggi. Tetapi wala yajuzu ayyuqala istawa bimumasatin wala bimulaqatin. Tapi tidak boleh dikatakan bahwa istiwanya Allah di atas arsy itu dengan menyentuh arsy atau dengan menyentuh makhluk Allah, wala bimulaqatin, dan juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertemu dengan makhluknya, bertemu dengan arsy-nya tanpa menyentuh, atau bisa dikatakan bergandengan. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Ta'alallahu an dzalik, Allah Subhanahu wa taala maha suci dari pemahaman seperti itu. Wallahu taala lam yulhikhu taghayyurun wala tabaddulun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dihinggapi sebuah perubahan atau pergantian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berubah-ubah, baik sebelum adanya makhluk atau setelah adanya makhluk. Misalnya, sebelum adanya tempat, sebelum adanya makhluk, sebelum adanya zaman, Allah sudah ada tanpa makhluk, tanpa tempat, tanpa zaman. Maka ketika makhluk ada, ketika tempat ada, ketika zaman ada, ketika arsy ada, Allah tidak berubah. Allah tetap ada sebagaimana sebelumnya, sebagaimana tidak ada tempat, tidak ada arsy, tidak ada zaman. Baik, kita teruskan. Wala yuhlikuhu al-hudud qabla khalqil asri wala ba'da khalqil asri. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dihinggapi oleh sebuah batas-batas. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibatasi sebelum adanya makhluk dan sesudah adanya makhluk. Wa kana yunkiru ala man yaqul innallaha fi kulli makanin bidzatihi li'annal amkinata kullaha mahdudah. Dan Imam Ahmad bin Hambal mengingkari orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di setiap tempat, ada di sebuah tempat. Apa alasannya? Alasannya karena tempat itu membatasi. Dari sini bisa kita pahami bahwa akidah Imam Ahmad bin Hambal adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Kenapa demikian? Karena kalau bertempat berarti Allah Subhanahu wa taala dibatasi oleh tempat. Orang yang meyakini bahwa Allah ada di setiap tempat, keyakinan ini salah. Karena kalau Allah ada di setiap tempat berarti Allah dibatasi oleh tempat. Sama dengan ketika ada orang meyakini bahwa Allah ada di atas arsy, Allah berada di atas, Allah bertempat di atas, ini juga salah. Kenapa? Karena berarti Allah Subhanahu wa taala dibatasi oleh tempat yang bernama atas. Coba kita lihat lagi ilustrasi dari generasi Wahabi. Allah Subhanahu wa taala diumpamakan, diilustrasikan ada di atas, kemudian di bawahnya adalah makhluk. Anggaplah yang merah ini adalah arsy.
berarti Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Nah, kalau misalnya generasi Wahabi ini mengatakan Allah ada di atas arsy, itu menyentuh kepada arsy, berarti Allah Subhanahu wa taala dibatasi oleh arsy. Kalau misalnya generasi Wahabi ini mengatakan bahwa Allah taala ada di atas arsy, itu berjarak dengan arsy, jarak itu termasuk tempat, jarak itu termasuk makhluk, berarti Allah Subhanahu wa taala juga dibatasi oleh makhluknya, dibatasi oleh makhluk yang bernama jarak. Ketika ada orang berkeyakinan seperti ini bukan keyakinan ulama salaf dan bertentangan dengan akidah Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Maka ayat istawa tidak boleh diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat di sebuah tempat yang bernama atas arsy. Keyakinan seperti ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bukan akidah ulama salaf. Kita yakini memang Allah taala itu istawa alal arsy, tetapi tidak boleh digambarkan, tidak boleh dipikirkan, tidak boleh diilustrasikan, tidak boleh dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyentuh arsy atau menyentuh makhluk, tidak boleh dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tegak lurus ada di atasnya arsy, ada di atasnya makhluk. Sebelum ada makhluk, sebelum ada arsy, sebelum ada tempat, sebelum ada zaman, Allah ada. Dan ketika makhluk ada, ketika tempat ada, ketika arsy ada, Allah tetap ada sebagaimana sedia kala, tidak berubah-ubah, tidak berganti-ganti sebagaimana akidah Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama salaf.